Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau HUSH yang digagas dan diwujudkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak awal diposisikan sebagai solusi strategis untuk menanggulangi kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Jokowi secara konsisten menegaskan bahwa pembangunan proyek ini adalah bagian dari investasi sosial dengan target membawa manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Dalam pandangan Jokowi, kerugian ekonomi akibat kemacetan yang mencapai lebih dari 100 triliun per tahun membuat proyek ini menjadi kebutuhan yang mendesak, sehingga beban utang yang ditimbulkan tidak boleh dilihat sebagai sekedar beban finansial semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang demi perbaikan kualitas hidup dan efisiensi mobilitas rakyat. Namun klaim ini layak mendapat perhatian kritis yang mendalam, terutama menyangkut dimensi fiskal dan tata kelola publik. Proyek HUSH dengan total hutang yang kini diperkirakan mencapai lebih dari 116 triliun, setara 7,3 miliar dolar, menimbulkan beban hutang publik yang sangat besar, yang dalam jangka panjang akan menekan anggaran negara untuk sektor lain yang sama pentingnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Beban bunga dan tenor pinjaman yang diperpanjang semakin memperberat kondisi fiskal, menimbulkan pertanyaan serius. Apakah investasi sosial yang dicanangkan memang proporsional dengan risiko keuangan yang harus ditanggung negara? Jokowi menyatakan bahwa proyek transportasi massal seperti MRT, LRT, KRL, dan kereta cepat ini memang tidak diukur dari sisi laba keuntungan, melainkan dari manfaat sosial seperti pengurangan kemacetan, polusi dan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, serta munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor kereta cepat. Ini adalah argumen yang sahih apabila silih berganti moda transportasi umum ini mampu secara optimal mengalihkan kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Namun dalam kenyataannya, perubahan perilaku masyarakat tidaklah mudah dan memerlukan proses panjang serta dukungan kebijakan menyeluruh yang terkadang kurang terlihat sinerginya. Selain itu, proyek ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan ekonom dan pengamat kebijakan publik yang menilai pembiayaan dan pelaksanaan proyek ini tidak transparan dan cenderung boros. Biaya pembangunan yang membengkak hingga 3 kali lipat dibandingkan standar proyek kereta cepat transnasional lainnya menjadi sorotan. Pembengkakan anggaran ini diduga berhubungan dengan praktik korupsi, ketidakefisienan, serta perencanaan yang kurang matang. Hal ini tentunya menggugat klaim proyek sebagai investasi sosial yang berkelanjutan dan efektif. Lebih lanjut, walaupun keuntungan sosial dan ekonomi merupakan target jangka panjang, dampak negatifnya terhadap keuangan negara sudah harus dirasakan sekarang. Beban utang besar dan kewajiban pembayaran bunga serta cicilan akan mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk program prioritas lain yang mendesak. Ini menjadi paradoks di mana sebuah proyek yang diklaim untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru bisa memperbesar risiko ketidakstabilan keuangan nasional dan menurunkan kualitas pelayanan negara pada sektor penting lain. Narasi Jokowi yang menolak proyek ini disebut sebagai beban dan menempatkannya secara kuat dalam ranah investasi sosial, cenderung melupakan aspek transparansi dan akuntabilitas yang menjadi kunci utama dalam tata kelola proyek skala besar. Jika pemerintah gagal memberikan laporan keterbukaan dan evaluasi yang jujur terkait progres dan manajemen risiko proyek ini, maka publik berhak skeptis dan khawatir bahwa proyek ini dapat menjadi warisan utang yang membebani generasi mendatang. Proyek HUSH yang awalnya diharapkan menjadi simbol kemajuan transportasi dan modernisasi, ternyata kini justru menjadi polemik besar akibat utang yang menggunung dan potensi kerugian negara yang signifikan. Polemik ini mencerminkan persoalan serius pada tata kelola proyek strategis nasional, yakni kurangnya perencanaan matang dan mekanisme pengawasan yang ketat. Jika persoalan ini tidak disikapi dengan serius dan komprehensif oleh pemerintah,
maka proyek ini bukan hanya akan membuat negara menanggung beban finansial, tetapi juga kehilangan kepercayaan publik pada kemampuan negara mengelola sumber daya secara profesional dan berintegritas. Secara substansi, proyek ini harus dievaluasi ulang secara mendalam dengan pendekatan holistik untuk memastikan bahwa manfaat sosial yang dijanjikan benar-benar direalisasikan. Termasuk dalam hal ini adalah perlunya audit independen yang transparan, keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan, serta strategi mitigasi risiko utang yang realistis dan bertanggung jawab. Investasi sosial yang tanpa pengelolaan risiko yang memadai justru bisa menjadi bumerang yang memperparah ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Pada akhirnya, proyek kereta cepat Wush menggambarkan dilema klasik pembangunan infrastruktur skala besar di negara berkembang antara kebutuhan mendesak mengatasi persoalan besar nasional dan keterbatasan kapasitas fiskal serta tata kelola yang sehat. Melihat proyek ini tidak sekadar berdasarkan angka hutang dan retorika investasi sosial, tetapi juga harus didasarkan pada fakta transparansi, pertanggungjawaban, dan efisiensi penggunaan anggaran negara demi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Jadi kita harus tahu masalahnya dulu. Ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Dan kerugian itu bisa kurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Tanya, pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim
untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan secara umum. Tentu tim terus melakukan pencarian ya, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini.